Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat walafiat, serta masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan pada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat beserta salamnya dilimpah curahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, khususnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan mempresentasikan pelindungan dan penegakan hukum. Halo semuanya. Pelindungan dan penegakan hukum melibatkan beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa poin-poin penting yang mencerminkan hakikat dari kedua konsep tersebut. 1. Pelindungan hukum. Pelindungan hukum ini mencakup pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Pelindungan hukum mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, hak asasi sipil, dan hak asasi politik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki aspek yang sama terhadap keadilan, bahwa hukum tanpa diskriminasi. 2. Penegakan hukum. Penegakan hukum ini adalah proses penegakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, menindak pelanggaran hukum, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelanggaran. Ini melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif. 3. Keadilan. Hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum juga terkait dengan prinsip keadilan. Ini mencakup prinsip bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, serta prinsip kesetaraan di depan hukum. Keadilan juga mempertimbangkan akan distribusi yang adil dari sanksi dan konsekuensi bagi pelanggaran hukum. 4. Pencegahan selain menangani pelanggaran hukum yang telah terjadi, pelindungan dan penegakan hukum juga berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan hukum, penguatan aturan dan regulasi, serta promosi nilai-nilai sepatuhnya hukum dalam masyarakat. 5. Keterbukaan dan akuntabilitas. Hakikat dari kedua konsep tersebut juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses hukum, akses yang adil terhadap sistem hukum bagi semua individu, dan pertanggungjawaban lembaga-lembaga penegak hukum terhadap masyarakat. Dalam keseluruhan, pelindungan dan penegakan hukum merupakan fondasi dari sistem hukum yang berfungsi dengan baik dalam suatu masyarakat. Mereka memastikan bahwa aturan dan nilai-nilai yang dilakukan oleh hukum dihormati dan ditegakkan untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan keamanan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata
kata-kata saya yang tidak berkenan untuk semuanya yang nonton, jangan lupa dimaafkan. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini.